Halo GP Mania, selamat datang di channel Downforce Balap, yang akan mengabarkan berita paling panas, serta paling lengkap, seputar MotoGP. Resmi, Maverick Vinales, Enea Bastianini bergabung dengan T3 KTM untuk MotoGP 2025. KTM mengumumkan penandatanganan ganda Maverick Vinales dan Enea Bastianini untuk tahun 2025. KTM telah menyelesaikan line-up MotoGP 2025 dengan mengumumkan penandatanganan Maverick Vinales dari Aprilia dan Enea Bastianini dari Ducati untuk membentuk line-up T3. Tim yang bermarkas di Perancis ini juga kembali menggunakan branding, Red Bull KTM, musim depan, setelah 2 tahun menggunakan corak gas-gas merah. Dengan Brad Binder dan bintang rookie T3 saat ini Pedro Acosta dikonfirmasi di tim pabrikan KTM tahun depan, baik Jack Miller dan Augusto Fernandez akan meninggalkan proyek RC16. Baik Vinales dan Bastianini telah menandatangani perjanjian multi-tahun. Kami dengan senang hati mengumumkan bahwa Enea dan Maverick akan bersama kami tahun depan dan kami kembali ke KTM, kata manajer tim T3 Nicolas Goyon. Kami tidak bisa melupakan kemenangan pertama kami di MotoGP diraih dengan warna oranye. Kami tidak bisa menyembunyikan kebanggaan kami bahwa dua pebalap berbakat ini memutuskan untuk mengendarai motor kami. Ini menunjukkan bahwa kami telah mengikuti jalan yang benar, dan teknologi kami dapat berjuang di depan untuk kejuaraan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pierer Mobility AG atas kualitas dukungannya. Kolaborasi kami telah mencapai level teratas tahun ini dan saya yakin akan terus berkembang di masa depan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Red Bull atas dedikasinya bersama kami. Kami memiliki komitmen yang jelas terhadap kemenangan dan itulah mengapa Enea dan Maverick memutuskan untuk bergabung dengan program ini. Meski kesepakatan Bastianini banyak dirumorkan, setelah kehilangan tempat di pabrikan Ducati bersama Francisco Bagnaia karena Marc Marquez musim depan, Vinales adalah kejutan yang lebih besar. Vinales ini telah meraih kemenangan sprint dan Grand Prix pertamanya untuk Aprilia musim ini, menjadikannya pebalap pertama yang mengklaim kemenangan MotoGP untuk 3 pabrikan, dan saat ini berada di urutan ke-6 dalam kejuaraan dunia. Namun berita bahwa pemimpin gelar Pramac Ducati Jorge Martin akan menggantikan Alex Espargaro yang pensiun tampaknya telah membuatnya lengah dan, alih-alih mewarisi peran kapten dari Espargaro, kini akan bergabung dengan pabrikan MotoGP keempatnya. Vinales memiliki 10 kemenangan MotoGP untuk Suzuki, Yamaha dan Aprilia sementara Bastianini adalah pemenang balapan 5 kali dengan Desmosedici. Pete Beirer, Direktur KTM Motorsports, mengatakan, kami sangat senang dapat membawa Enea dan Maverick ke dalam proyek MotoGP kami dan memberi mereka dukungan dan dukungan penuh dari pabrikan untuk terus mencapai tujuan mereka dan mencapai performa maksimal. Jelas kita sedang membicarakan 2 pebalap tercepat di dunia saat ini dan merupakan suatu pujian bahwa mereka mempercayai kami dan operasi kelas 1 yang kami ciptakan bersama dengan Red Bull KTM T3. Label tim untuk tahun 2025 menjelaskan semuanya, inilah saatnya untuk memperkuat nama KTM lagi dan kami tidak dapat memikirkan cara yang lebih baik untuk memberikan nilai seperti ini kepada perusahaan selain dengan Enea dan Maverick menggunakan warna oranye Red Bull sepenuhnya. Mari kita lanjutkan sisa tahun 2024 sekarang dan nantikan awal baru ini untuk tahun depan. Harapan terbaik Miller untuk tetap menjadi pebalap pabrikan MotoGP musim depan tampaknya ada di Repsol Honda, jika Joan Mir pergi. Pilihan Fernandez menjadi kurang jelas setelah kesulitan di tahun keduanya. Carlos Ceca, Marc Marquez bakal jadi malapetaka untuk Francisco Bagnaia di Ducati Lenovo. Ex-pembalap MotoGP, Carlos Ceca, menyebut Marc Marquez akan menjadi tandem yang buruk untuk Francisco Bagnaia di Ducati Lenovo. Bahkan, Marquez dinilai akan jadi malapetaka untuk Bagnaia. Sebagaimana diketahui, Ducati telah menemui pendamping untuk Bagnaia di kursi tim pabrikan Ducati Lenovo pada MotoGP 2025. Tim pabrikan asal Italia itu menunjuk sosok The Baby Alien julukan Marc Marquez. Bukan hal yang mengherankan Ducati memilih Marquez. Pasalnya, rider asal Spanyol itu memulai musim perdananya bersama Gresini Ducati dengan sangat apik. Sehingga dirasa, The Baby Alien layak naik ke kursi pabrikan dengan menggantikan posisi Enea Bastianini pada musim depan. Hadirnya Marquez praktis membuat Ducati Lenovo menjadi tim yang kuat. Bagaimana tidak, mereka memiliki 2 pembalap juara dunia dalam satu tim. Tapi, tak sedikit juga yang menilai kalau hadirnya The Baby Alien justru akan berefek buruk. Memiliki dia sebagai tandem, pembalap terbaik dalam beberapa tahun terakhir dengan rasa lapar akan kemenangan yang dimilikinya,
jelas bahwa dia akan menjadi rival terburuk yang bisa dimiliki Bagnaia di pit, kata Ceca, seperti dilansir dari Motosprint, Kamis, tanggal 13 Juni tahun 2024. Meski begitu, Ceca menilai Bagnaia bisa sedikit tenang karena Marquez belum tahu banyak soal Desmosedici. Akan tetapi, sepak terjang The Baby Alien sudah tidak perlu diragukan lagi. Pastinya, Marquez ingin kembali merasakan kejayaannya dengan merebut kembali gelar juara dunia. Dia terakhir kali meraihnya pada musim 2019. Saya rasa Bagnaia tidak mengetahui potensi Marquez dengan motor versi 2024, tapi dia bisa membayangkannya. Mark sudah membuktikan kemampuannya sepanjang hidupnya dan saya rasa semua orang takut padanya, tak terkecuali Pecco, tutur Ceca. Di tingkat olahraga, persatuan antara Ducati dan Mark adalah pernikahan wajib. Karena Mark tidak bisa membuang waktu lagi, dia tidak bisa melakukan petualangan teknis dan melihat apa yang terjadi, tandas Ceca. Marc Marquez ditanya apakah Bagnaia sudah memberinya selamat. Marc Marquez ditanya tentang reaksi calon rekan satu timnya tahun depan, Francisco Bagnaia. Marc Marquez mengklaim dia tidak dihubungi oleh Francisco Bagnaia setelah menandatangani kontrak barunya dengan Ducati. Marquez dan Bagnaia akan menjadi rekan satu tim pabrikan Ducati di line-up pebalap MotoGP 2025. Mengelola suasana yang berpotensi tegang antara dua pesaing perebutan gelar akan menjadi tugas utama bos mereka. Marquez ditanya AS apakah Bagnaia sudah mengucapkan selamat kepadanya, setelah menandatangani kontraknya pekan lalu. Marquez tersenyum menanggapinya dan berkata, tidak, tapi CEO Ducati menelepon saya dan menyampaikan ucapan selamatnya. Marquez diperingatkan situasi pitbox Ducati akan menarik tahun depan, ketika dia membaginya dengan Bagnaia. Kotak harus tenang, desak Marquez. Perang, di lintasan, di pitbox tenang. Marquez dari Gresini mengungguli Jorge Martin dari Pramac, pemimpin kejuaraan saat ini, untuk mendapatkan motor merah yang didambakan. Inilah hidup, inilah olahraga, reaksinya. Saya tidak senang jika ada pembalap yang dibiarkan tanpa sepeda motor. Dalam profesi, seseorang harus egois dalam banyak hal, karena semua orang menginginkan yang terbaik. Dan yang terbaik adalah motor merah, Ducati, yang bisa kami dapatkan. Anda harus memainkan semua kartu Anda. Kartu yang paling membebani adalah trek dan para insinyur Ducati, seperti yang mereka katakan kepada saya, memperhatikan perkembangan saya dengan motor 2023. Itu lebih berbobot dibandingkan yang lainnya. Lalu, ada faktor lain juga. Alex yakin Martin bisa juara dunia MotoGP dengan Aprilia. Pembalap Spanyol, Jorge Martin gagal bergabung dengan tim pabrikan Ducati Lenovo. Dia akhirnya pindah dan memilih pabrikan Italia lainnya, Aprilia dengan kontrak 2 tahun pada 2025 dan 2026 mendatang. Sahabatnya, Alex Espargaro sangat yakin Martin berada di tim yang telah dan Aprilia sangat potensial. Saya akan mengeluarkan uang saya agar dia melakukannya. Tampaknya sejak saya bergabung dengan Aprilia 8 tahun lalu kami tidak berhenti berkembang, kata Alex kepada Crash.net. Saya telah memenangkan beberapa balapan dalam beberapa tahun terakhir dan dia memiliki banyak bakat, banyak rasa lapar dan masih muda. Semua orang di Noale sangat bersemangat memiliki salah satu pembalap terkuat di grid, sambung Alex dengan nada sangat optimis. Alex juga menjelaskan bagaimana dia meyakinkan Martin tentang potensi Aprilia. Situasinya benar-benar unik. Setelah balapan di Mugello, Jorge dan manajernya menyadari bahwa pilihannya untuk pindah ke Ducati tidak sejelas yang mereka kira. Jadi dia mulai berbicara dengan pabrikan yang berbeda dan dia datang ke rumah motor saya, kami ngobrol sampai tengah malam dan saya hanya berusaha meyakinkan dia bahwa Aprilia adalah pilihan terbaik baginya karena saya tahu seberapa besar potensi Aprilia, seberapa bagus tim dan saya tahu bakatnya, demikian cerita Alex.